Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Hidayati dengan NPM 254110038 dari kelas manajemen 25A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kertas kerja untuk memenuhi tugas video presentasi dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Miss Wulan Reski Amalia SAK MAK. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya memiliki tujuan dari presentasi saya. Yang pertama, memahami definisi dan fungsi utama kertas kerja. Yang kedua, mengetahui standar kualitas yang harus dipenuhi. Yang ketiga, mengenal berbagai tipe dan susunan kertas kerja. Oke, apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah alat dokumentasi yang digunakan oleh akuntan atau auditor. Dokumentasinya yang terperinci dan digunakan untuk mengatur, merinci, dan merapikan data keuangan sebelum disusun menjadi laporan akhir, dan juga menjadi jembatan antara catatan transaksi mentah dan laporan keuangan final. Fungsi utama dari kertas kerja adalah yang pertama, pengorganisasian data, merapikan semua perhitungan dan transaksi keuangan. Yang kedua adalah dasar laporan keuangan, memudahkan dan mendukung proses penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga adalah bukti audit, menyediakan bukti bahwa semua prosedur audit telah dilaksanakan sesuai dengan standarnya. Yang keempat, penelaahan, memungkinkan supervisor meninjau dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Next, standar kualitas kertas kerja. Ada 5 kriteria wajib. Kertas kerja yang andal wajib memenuhi 5 kriteria utama. Yang pertama, harus lengkap. Kertas kerja harus berisi seluruh informasi pokok yang relevan. Yang pertama, harus lengkap. Kertas kerja itu harus berisi seluruh informasi pokok dan relevan yang dibutuhkan, tidak memerlukan penjelasan lisan tambahan. Yang kedua yaitu teliti, bebas dari kesalahan, baik itu kesalahan penulisan maupun kesalahan perhitungan. Yang ketiga yaitu ringkas. Ringkas yang dimaksud adalah hanya mencantumkan data yang esensial dan relevan dengan tujuan pemeriksaan. Hindari juga informasi yang tidak perlu. Yang keempat, harus jelas menggunakan istilah, singkatan, dan notasi yang standar, juga tidak membuat ambigu, sehingga mudah dipahami oleh penelaah. Dan yang kelima adalah rapi, disusun secara sistematis, bersih, dan terorganisir. Kerapian mempermudah penelusuran atau review dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada beberapa tipe kertas kerja. Kertas kerja itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, program audit. Rencana langkah-langkah audit atau prosedur yang harus diikuti. Yang kedua, working trial balance atau neraca jalur kerja. Daftar saldo akun buku besar yang menyajikan kolom penyesuaian dan saldo setelah koreksi. Yang ketiga, jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian, mencatat koreksi kesalahan dan memastikan akun diklasifikasikan dengan tepat. Yang keempat, daftar utama. Yang kelima, daftar pendukung atau supporting schedules yang berisikan dokumen detail yang mendukung angka-angka pada daftar utama. Yang keenam, memorandum audit, yaitu catatan naratif dari auditor, misalnya hasil wawancara atau temuan penting.
Lalu yang ketujuh, schedule analysis. Analisis mendalam terhadap suatu akun tertentu, misalnya analisis piutang. Di sini juga ada susunan kertas kerja atau urutan dokumentasi. Kertas kerja itu disusun secara hierarkis dari yang paling umum ke yang paling detail. Urutan yang umum digunakan adalah yang pertama, draft laporan audit. Laporan yang akan diterbitkan auditor. Yang kedua, laporan keuangan auditan, yaitu laporan keuangan akhir yang sudah disetujui. Lalu ringkasan informasi penting, ringkasan temuan utama untuk penelaah, dan program audit atau rencana yang telah dilaksanakan. Lalu ringkasan jurnal penyesuaian. Ada juga daftar utama, misalnya ringkasan aset atau kewajiban. Ada daftar pendukung, misalnya rincian kas di bank dan daftar piutang. Kepemilikan dan etika, ada beberapa hal krusial yang terkait administrasi kertas kerja. Yang pertama, aspek kepemilikan. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik atau auditor, bukanlah milik klien. Yang kedua, aspek kerahasiaan. Meskipun milik auditor, isinya itu harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin klien, kecuali diwajibkan oleh hukum. Yang ketiga, aspek administrasi. Setiap lembar kertas kerja harus mencantumkan nama klien, periode, judul akun, inisial pembuat atau penelaah, dan nomor indeks untuk memudahkan penelusuran. Lalu ada aspek penggunaan tanda. Penggunaan tanda centang atau tick mark dan legenda atau kunci wajib digunakan untuk menjelaskan prosedur audit yang telah dilakukan. Kesimpulannya adalah kertas kerja bukanlah sekedar kumpulan dokumen, melainkan pondasi kredibilitas dari seluruh proses akuntansi dan audit. Kertas kerja itu adalah bukti fisik dari seluruh proses akuntansi dan audit. Kualitasnya sangat menentukan validitas dan kredibilitas laporan yang dihasilkan. Lalu, kunci kertas kerja yang baik itu harus lengkap, teratur, dan akurat serta terorganisir.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.